BSD Celebrity Fresh kembali hadir dengan kabar sejumlah artis yang dikenal vokal soal isu pendidikan di Indonesia. Wah, ada siapa saja mereka? Langsung saja, ini dia. BSD sebagai public figure tentunya, setiap pergerakan mereka menjadi perbincangan. Tak melulu soal drama, sederet selebriti ini ternyata memiliki prestasi yang membanggakan. Public figure tanah air ini hadir tak hanya tentang tampang atau sensasi, tapi benar-benar vokal dan peduli banget sama masa depan generasi bangsa melalui pendidikan. Mereka ini benar-benar definisi beauty and brain nih BSD. Wah, kira-kira ada siapa saja ya mereka? Siapa sih yang gak kenal sama Jerome Pauline Sijabat? Konten kreator yang satu ini benar-benar jadi idola karena berhasil mematahkan stigma kalau matematika itu membosankan. Jerome mulai dikenal publik lewat kanal YouTube-nya, Nihongo Mantapu, saat ia menempuh pendidikan matematika di Waseda University Jepang dengan beasiswa penuh. Jerome rajin banget membagikan konten edukasi sambil mengenalkan budaya disiplin dari negeri Sakura. Keseriusan Jerome soal pendidikan gak main-main nih BSD. Melalui platformnya, Jerome berusaha memotivasi anak muda Indonesia agar gak takut belajar hal sulit dan berani bermimpi kuliah ke luar negeri lewat jalur beasiswa. Ia ingin membangun ekosistem di mana belajar bisa jadi hal yang keren dan membanggakan di mata anak-anak muda. Kepedulian Jerome terhadap pendidikan bahkan membuatnya ikut vokal dalam menyuarakan hak-hak untuk tenaga pengajar alias guru. Kunci kemajuan suatu negara itu pendidikan. Pendidikan Ya. Soalnya kan kalau mau bikin SDM yang bagus, SDM yang bagus kayak misalnya kita lihat China gitu kan. Mereka bisa kontribusi, bisa bikin mobil listrik, bisa bikin teknologi gitu-gitu kan dari pendidikannya. Dan pendidikan harus diperbaiki kan kalau mau maju. Satu deh yang beda antara pendidikan Indonesia dan Jepang yang lu lihat kayak kontras banget. Kualitas gurunya yang beda. Bukan berarti di Indonesia nggak ada guru yang bagus ya. Cuma jumlahnya tuh. Mungkin nggak ada yang mau jadi guru bang. Kita ke ITB, UI, siapa yang mau jadi guru? Nggak ada mungkin ya. Iya kan? Karena apa? Karena di Indonesia pekerjaan sebagai guru tuh dipandang rendah mungkin. Dan juga belum sejahtera kan. Gue kuliah top-top gini, masa gue jadi guru? Itu kan pandangan banyak orang. Sedangkan pas gue di Jepang, di Waseda, banyak banget teman-teman gue yang ngambil sertifikasi jadi guru. Gak bisa dibungkiri kalau di Indonesia ini kan ada tagline kan, pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Jadinya orang sangat meremehkan pekerjaan jadi guru. Gak semua orang mau jadi guru kan. Dan gimana cara kita bikin orang menjadi guru ya harus ada insentifnya dong. Harus bikin sejahtera, bikin pekerjaan guru tuh kayak, wah ini menjanjikan nih, gue pingin nih jadi guru. Kalau misalnya guru masih mikir besok makan apa, ya gimana mau fokus ngajar bro. Tak hanya di media sosial, Jerome kini melangkah lebih jauh dengan memberikan kontribusi nyata di dunia pendidikan non-formal. Jerome diketahui baru saja membuka akademi belajar atau tempat les khusus buat anak-anak nih BSD. Ia ingin menularkan rasa cintanya pada ilmu pengetahuan kepada generasi sedini mungkin. Bahkan Jerome Pauline sangat teliti saat harus memilih tenaga pengajar di sekolah non-formal yang ia bangun tersebut. Gue ngeliat lu seleksi gurunya, lu sendiri yang turun galak banget lagi muka lu. Galak. Itu kenapa? Kan lu biasanya cheerful apa segala macam. Tapi kenapa pas lu seleksi gurunya lu langsung galak gitu? Oke, jadi apa ya? Aku cukup sedih bro. Kenapa sedih? Sedih setelah seleksi guru ini, yang daftar ada 1.400 orang. Dari 1.400, yang menurut gua standar gua atau kayak menurut gua itu 14 orang. Bentar, 1.400 ya? Iya, yang menurut gua kayak itu kayak 1% berarti. 1.400 ke 14. Sorry, langsung kelihatan bego nih gue. Bener kan? 1% kan? 1% doang dari semua yang daftar itu. Lumayan sedih sih gitu. Karena sebenarnya gue cari dua tipe, dua apa ya, skill. Yang satu ngerti matematika, ngertinya dalam. Yang kedua bisa ngomong. Nah di Indonesia ini kayaknya jarang deh yang punya dua skill set itu ya. Satu misalnya bisa pintar tapi ngomongnya susah jelasin. Jelasinnya juga susah. Halo guys, kayak kalem gitu. Nah yang satu lagi bisa ngomong tapi pas aku tanyain matematikanya, aduh nggak ngerti gitu. Berarti untuk ini lu sangat amat serius. Sangat amat. Makanya muka lu kayak gitu ya. Lu peng banget. Muka lu gila sih. Kayak. Tapi gue bisa bilang caranya. Itu gimana caranya? Dari mana rumusnya itu gitu? Kayak gitu. Gue bisa bilang ini adalah satu project yang akan ku jadi legacy aku sih. Dan sampai hidupku berakhir, aku bakal kerjain. Selain berkontribusi dalam pendidikan Indonesia lewat sekolah non-formalnya, Jerome Pauline diketahui sering ikut menjelajah ke pelosok Indonesia demi memberikan sedikit bantuan mengajar bagi siswa di pelosok.
Wah, inspiratif banget gak sih Besti Jerome Pauline ini? Lanjut ke sosok yang lagi viral banget dan jadi idola baru para pejuang beasiswa. Siapa lagi kalau bukan Safiera Putri. Namanya makin melejit setelah ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam ajang kompetisi kepintaran Clash of Champions. Safiera adalah mahasiswa di KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology, salah satu universiti teknik terbaik di dunia yang ada di Korea Selatan nih Besti. Menariknya nih Besti, Safiera sudah menempuh pendidikan di Korea sejak duduk di bangku SMA dengan beasiswa penuh. Hebat banget gak sih Besti? Safiera sangat vokal dalam membagikan tips belajar yang efektif, manajemen waktu, hingga cara mendapatkan beasiswa luar negeri lewat media sosialnya. Ia ingin menunjukkan kalau anak muda di Indonesia punya potensi yang gak kalah saing di kancah internasional. Gaya bicaranya yang cerdas namun tetap santun bikin banyak orang terutama para perempuan muda merasa termotivasi untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin. Orang tuh bilang ke kita ngapain sekolah-sekolah tinggi, bakal jadi ibu juga, tapi tuh mereka lupa kalau untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk menjadi seorang mama, seorang ibu itu tuh harus, bekalnya tuh harus gede banget. Karena kita madrasah pertama buat anak-anak kita yang kita akan asuh, yang akan jadi generasi masa depan. Dan bukan hanya dalam pendidikan formal ya, tapi juga dalam emosional, cara mereka ketemu orang lain. Dan kadang tuh mereka pikir kalau kita ngejar pendidikan tinggi kayak sekolah, itu kan yang aku sering dapet ya, itu mereka mikirnya cuma degree kan, cuma dapet sarjana, cuma dapet belajar matematik, pinter, bla bla bla. Tapi mereka lupa kalau kuliah atau berpendidikan itu builds character. Betul. Selama kamu belajar, kamu tuh ditantang buat disiplin, kamu ditantang buat ngasih tugas tepat waktu, dan tambah kamu sadari. Jadi menurut aku sekolah itu penting dan pendidikan itu penting karena kamu akan menjadi individu kamu sekarang itu karena bukan hanya karena kertas sarjana kamu aja, tapi karena semua pengalaman hidup yang kamu jalanin gitu pas kamu pendidikan, dan dikasih ke anak-anak kita juga. Iya. Insya Allah. Gak cuma sekedar berbagi tips lewat konten, Safiera benar-benar mewujudkan kepeduliannya secara nyata nih Basti. Baru-baru ini meluncurkan program beasiswa Safiera bagi para pelajar yang membutuhkan bantuan finansial, namun memiliki tekad belajar yang kuat. Program ini sebagai bentuk rasa syukurnya karena selama ini ia juga dibantu oleh beasiswa. Safiera sendiri mengaku didikan orang tuanya lah yang membuat dirinya begitu tekun dalam mengenyam pendidikan. Hal itulah yang menjadi motivasi dirinya dalam mencari berbagai beasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Jadi ya udah, kita mungkin tinggalnya di rumah yang tidak yang kecil gitu atau gimana, tapi yang penting aku tuh kita sekolah yang benar. Karena orang tua aku tuh juga udah bilang kayak mereka harus extra shift atau gimana pun, yang penting kita sekolah dan kita les yang kita perlukan gitu, dan ikut lomba, ikut segala macam. Karena yang seperti yang tadi Abi bilang, memang mereka bilang nanti kita nggak bisa ngewarisin kalian harta, tapi yang kita bisa warisin ya pendidikan. Karena dan pendidikan itulah yang kalian bisa gunakan, yang kalian bisa manfaatkan untuk ngebangun masa depan kalian sendiri. Tugas kita di dunia ya untuk memberi kalian pendidikan ini. Ya mungkin bukan kayak orang tua lain bisa ngasih banyak harta lah gitu, tapi justru menurut mereka itu harta yang paling sulit untuk didapatkan gitu. Terakhir ada artis cantik kebanggaan kita semua, Cinta Laura Kiel. Kalau bicara soal artis vokal tentang pendidikan, nama Cinta Laura pasti ada di barisan paling depan. Artis blasteran Jerman Indonesia ini dikenal punya otak yang encer banget nih Basti. Ia merupakan lulusan dari Columbia University, Amerika Serikat. Dengan predikat cum laude hanya dalam waktu 3 tahun untuk 2 jurusan sekaligus, yaitu psikologi dan sastra Jerman. Cinta Laura gak cuma sekedar pamer gelar dari kampus Ivy League, tapi ia benar-benar terjun langsung ke lapangan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Lewat yayasan milik keluarganya yaitu Sukarseno Foundation, Cinta telah membangun dan membiayai belasan sekolah di daerah terpencil. Ia percaya bahwa setiap anak tanpa memandang status sosial berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak untuk masa depan mereka. Walaupun gelar bukan segalanya, namun menurut Cinta pendidikan tetaplah sesuatu yang perlu diperjuangkan.
ilmu memberikan kalian kepercayaan diri, dan saat kita bisa mengachieve suatu hal yang besar kayak mendapatkan gelar dan lain sebagainya, tentu itu membuat kita bangga. Tapi ingat, banyak sekali real world example di luar sana, orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk punya pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya, tapi tetap bisa sukses, tetap bisa influential, tetap bisa berdampak positif bagi banyak banget orang di luar sana. Jadi tentu kalau kalian punya kesempatan, take it, because it does feel amazing. Tapi jangan pernah merasa rendah, merasa tidak valuable, merasa kalian di bawah orang lain hanya karena kalian tidak memiliki kesempatan atau opportunity yang sama. Because the value of an individual tidak hanya didikte dari berapa award yang kalian menangkan, berapa gelar yang kalian punya, atau apa aja yang kalian udah accomplish dalam hidup kalian. Setiap tahunnya, Cinta juga rutin memberikan bantuan pendidikan berupa biaya sekolah maupun fasilitas penunjang belajar bagi ribuan anak didik di bawah yayasannya. Ia lebih memilih mengalokasikan uangnya untuk bantuan pendidikan daripada membeli barang bermerek. Selain bantuan fisik, Cinta juga sangat vokal menyuarakan pentingnya mengatur kebijakan soal guru agar bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Cinta mengaku sedih mengetahui banyak tenaga pengajar yang masih hidup dalam kesulitan, bahkan masih mendapat gaji dengan nominal yang jauh dari kata cukup. Guru dituntut jadi segalanya, dari pendidik, pembentuk karakter, administrator, counselor, bahkan figur publik yang harus tampil inspiratif di media sosial. Ada kenyataan pahit di balik tuntutan itu. 74% guru honorer digaji kurang dari 2 juta per bulan. 20,5% digaji kurang dari 500 ribu. 55,8% bergantung pada pekerjaan sampingan yang hasilnya di bawah 500 ribu. Dan hampir 80% ngaku hidup dalam utang hanya untuk menutup kebutuhan harian. Kita terus-menerus ngomongin generasi emas, tapi ngebiarin orang-orang yang dipercaya ngebentuk generasi ini hidup dalam kelelahan dan ketidakpastian. Pendidikan yang kuat nggak bisa dibangun di atas pundak mereka yang terlalu capek atau terlalu cemas mikirin apakah besok aku dan keluarga bisa makan. Gimana nih Besti menurut kalian? Melihat perjuangan Jerome, Safiera, dan Cinta Laura, kita jadi semakin sadar ya, kalau pendidikan itu emang penting banget buat masa depan. Mereka membuktikan kalau sukses itu bukan cuma soal kaya sendiri, tapi gimana caranya bisa bantu orang lain agar mendapat pendidikan yang layak juga. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you Besti. NTV Sahabat Kita.